Pemirsa, saat ini saya sedang jalan-jalan berada di salah satu bangunan bersejarah, yaitu di Kabupaten Ngawi, dan tempat ini atau bangunan ini adalah salah satu cagar budaya. Di sini banyak sekali tempat-tempat Instagramable ya, seperti itu yang saat ini lagi booming. Dan tempat ini adalah dulu menjadi salah satu tempat pertahanan Belanda dalam perang di Diponegoro. Hari ini saya tidak sendiri pemirsa, sangat luar biasa sekali saya ditemani dengan Bapak Kepala Daerah Kabupaten Ngawi, Bapak Budi Sulistiono. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu Mbak Nia di suasana yang baru ini, di tahun-tahun yang baru, di tempat yang luar biasa ini untuk Kabupaten Ngawi. Pemirsa, karena 2020 ini tentunya akan banyak sekali harapan-harapan seperti apa sih yang akan dibangun oleh Kabupaten Ngawi sendiri, khususnya kemudian untuk wisatanya seperti apa. Kita bisa ngobrol santai bersama dengan beliau, Pak Kanang. Begitu Pak, karena kebetulan nih Pak, kalau kita berbicara tentang Kabupaten Ngawi tentunya banyak sekali tempat wisata atau tempat bersejarah seperti itu Pak. Salah satunya yaitu Benteng Padebos atau lebih dikenal dengan Benteng Pendem. Boleh diceritakan nggak Pak seperti apa? Ya, jadi ini menyangkut Benteng Pendem. Yang pertama, Benteng Pendem ini memang menjadi cagar budaya apa yang dikatakan tadi. Kemudian kita bagaimana Benteng Pendem ini yang cagar budaya yang mengandung kandungan sejarah yang luar biasa, maka ini tidak boleh hilang dan tidak boleh runtuh. Maka ketika ada kunjungan Presiden di Kabupaten Ngawi, maka beliau saya persilahkan untuk hadir di sini. Selalu mengunjungi Benteng. Iya, dan Pak Presiden sangat tertarik melihat seperti ini. Mungkin 10-20 tahun lagi kalau dibiarkan akan hilang ya, rata dengan tanah. Maka beliau perintahkan 2019, 2020, 2021 Benteng Pendem ini harus kembali pada struktur yang awal dulu, sehingga ini sudah dimulai beberapa konstruksi, kemudian dilanjutkan 2020 dan 2021. Kira-kira itu untuk khusus Benteng Pendem. Berkaitan dengan adanya wisata sejarah khususnya di Kabupaten Ngawi ini sendiri, kan sudah ada tol nih Pak sekarang. Aksesnya akan semakin mudah menuju ke Kabupaten Ngawi yang mungkin tidak hanya sebagai tempat transit saja, tapi bisa berkunjung ke wahana wisata yang ada di Kabupaten Ngawi. Seperti apa? Ya, jadi grand design-nya sebenarnya bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Ngawi ini untuk membentuk wilayah-wilayah ekonomi baru. Wilayah ekonomi baru itu yang bagaimana, di mana disitulah tempat atau titik atau center atau poin di mana ada sirkulasi atau perputaran uang. Nah, disitulah harus berdampak kepada masyarakat. Salah satunya adalah tentang wisata, di mana kita punya potensi wisata harus kita kembangkan, dan yang kita support pertama kali adalah warga desa itu sendiri atau warga setempat. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana wilayah-wilayah industri harus terbangun, wilayah-wilayah ekonomi harus terbangun. Nah, maka tidak hanya wisata, industri kecil, kemudian industri besar, industri berat ya kita harus bangun segera, karena tol ini manfaatnya luar biasa. Kalau kita bicara Surabaya yang dulu harus 5 jam, sekarang 2 jam itu sudah dianggap terlalu lama. Maka ini adalah kesempatan kita bagaimana akses menuju dan keluar Ngawi ini dengan mudahnya. Itulah kira-kira Mbak Nia. Dampak-dampak positif yang dirasakan khususnya bagi warga masyarakat Kabupaten Ngawi sendiri sangat banyak seperti ya Pak. Dan peran warga masyarakat khususnya juga harus kita tingkatkan yang berkaitan dengan mengeksplor, kemudian mengupload atau hashtag wisata-wisata yang ada di Kabupaten Ngawi. Salah satunya yang menjadi ikon adalah Benteng Padebos atau Benteng Pendem, seperti itu ya Pak. Nah Pak, boleh nggak saya pengen jalan-jalan di sebelah sana nih Pak? Ayo silakan. Mari. Pak Kanang, tadi saya lihat di depan dan di belakang di sebelah saya sangat ramai sekali antusias pengunjung untuk ke Benteng Padebos. Ini banyak sekali Pak dari wisata luar Ngawi seperti itu, dan mungkin banyak sekali pengunjung tadi yang saya lihat di depan juga luar biasa sekali. Ya,
Saya melihat pagi-pagi mereka sudah datang. Saya melihat mereka dari luar kota rupanya. Ya, mumpung ini tahun baru, mungkin semalam tidak merayakan, maka pagi ini waktu semalam dipersiapkan untuk hadir ke Kabupaten Ngawi. Ini luar biasa. Jadi Ngawi ada magnet tersendiri untuk mereka masyarakat di luar Kabupaten Ngawi, dan ini hal yang pengembangan positif untuk wisata di Kabupaten Ngawi. Kira-kira gitu. Nanti seperti apa nih Pak peran masyarakat nih Pak, khususnya misalnya untuk menarik kemudian wisata mancanegara misalnya atau turis-turis dari luar negeri seperti itu, bagaimana Pak langkah-langkahnya? Ya, yang pertama kita blow up ini melalui medsos yang luar biasa ini, sehingga Ngawi mulai dilihat, mulai dari lagunya, mulai tempatnya, mulai tempat momen-momen yang luar biasa seperti semalam hanya tahun baru begitu, hotel penuh dan sebagainya. Ini merupakan sesuatu blow up kita terhadap dunia luar. Ngawi cukup sukses, jadi memang kita manfaatkan media-media yang ada sekarang saat ini. Pak, tadi saya disinggung sedikit lagu-lagu soal Ngawi, itu lagu apa sih Pak? Ya, Boleh di... Ya, Ngawi yang memang Denny Caknan ini, Kartonyono Medhot Janji, itu merupakan lagu yang hebat lah kalau menurut saya. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari Denny Caknan yang tidak diperhitungkan menjadi perhitungan, yang mungkin di bawah sedikit sama Didi Kempot lah. Didi Kempot juga dari Ngawi, dan khasnya memblow up keberadaan di Kabupaten Ngawi. Ini yang saya suka terhadap mereka-mereka ini. Kaitannya dengan wisata nih Pak, dan tahun 2020 era digital kan kita mewajibkan untuk seluruh warga masyarakat wajib atau melek digital. Apakah nanti akan dibuatkan wadah khusus untuk masyarakat Ngawi khususnya seperti itu, untuk supaya bisa belajar lebih paham lagi seperti apa sih melek digital itu? Ya, yang pertama pada ini sumber daya manusia. Presiden pun mengatakan Indonesia unggul kalau sumber daya manusia kita unggul. Maka itu menjadi suatu PR kita. Kita harus terhadap digital ini ya harus mengerti dan harus bisa menggunakan manfaatnya. Nah, seperti halnya sekarang kita perizinan ini sudah kita lakukan pada online. Jadi perizinan tidak harus datang dan lain sebagainya. Kemudian kita pada e-planning, jadi perencanaan yang kita lakukan itu juga berdasarkan dari masyarakat langsung online, sehingga kita tahu kehendaknya masyarakat ini apa. Nah, begitu ini menjadi suatu landasan pembangunan kita. Kemudian e-budgeting juga demikian. Jadi ini merupakan sesuatu yang lonjakan buat kita, di mana kita memanfaatkan teknologi. Terus kemudian kita sudah lakukan penjualan online ya yang dikelola oleh Dinas Perdagangan di Kabupaten Ngawi ini. Bahkan kita mendapatkan penghargaan dari BI bahwa nilai transaksi melewati BI melalui penjualan online ini luar biasa, khususnya pada dunia pertanian, di mana kita unggul di bidang pertanian organik ya, sehingga beras merah, beras putih, beras hitam yang penjualannya lewat online ini ya kewalahan juga. Ini adalah melek digital pada semua masyarakat, sehingga memanfaatkan medsos dengan sistem digital ini sangat membantulah. Maka ini perlu sosialisasi yang kuat lagi. Kira-kira gitu. Pak, ini tadi di sebelah sana saya lihat ada banyak burung dara di sebelah sisi kanan saya. Ini memang pengunjung bisa langsung menikmati dengan burung dara. Ya, jadi pengunjung tentu saja tentu tidak semua orang memiliki burung-burung dara yang jinak seperti ini. Maka ini merupakan suatu bonus lah, saya kira bonus untuk wisata, untuk dinikmati, sehingga tidak hanya kejenuhan pada wisata historisnya saja, tapi juga ada keasikan tersendiri terhadap main-main burung seperti ini. Cukup ambil pakan atau cukup dengan membeli makanan
burung tapi bisa mendekat dan bahkan bisa memegang, kira-kira gitu. Jadi sekilas saya lihat tadi untuk pemirsa di rumah khususnya mungkin yang belum pernah berkunjung nih di Benteng Pendem Van de Bos seperti itu di Kabupaten Ngawi sudah model atau gaya kekinian ya Pak ya. Apa yang kita sebut tidak perlu jauh-jauh kita bepergian ke luar negeri ke Eropa misalnya, di Kabupaten Ngawi di Jawa kita bisa menikmati langsung ya Pak ya, dan luar biasa sekali. Saya tadi kaget waktu begitu datang ada jual makanan burung jagung begitu, kita lemparkan kemudian dia akan mendekat. Pak, terakhir nih Pak, berkaitan dengan pilkada serentak di tahun 2020 ini, salah satunya itu Kabupaten Ngawi seperti itu. Apa sih Pak persiapan yang sudah dilakukan? Ya, semua komponen penyelenggara pemilu atau pilkada sudah disiapkan. Mulai dari Bawaslu, kemudian kepada KPU, dari pihak-pihak kepolisian, Kodim dan semua sudah dipersiapkan. Partai-partai sudah mengerti, ya sosialisasi kepada masyarakat sudah mengerti betul. Karena ini agenda rutin yang mungkin yang keempat kalinya kita akan melaksanakan semuanya ini. Maka harapan saya kepada masyarakat yang sudah kita persiapkan ya menggunakan hak pilihnya. Nah, saya sosialisasi juga bahwa perbedaan itu penting, tapi asal beda itu ya jangan, gitu ya. Ini untuk dimengerti semua, termasuk partai, termasuk masyarakat, perbedaan oke sah. Tapi jangan asal beda, kira-kira itu. Aman, beda pilihan tapi tetap berdamai. Tetap berdamai. Baik. Bapak, saya masih kepingin lagi Pak jalan-jalan di sebelah sana nih Pak. Ya. Boleh Ayo, Pak? Ayo. Nah pemirsa, itu tadi jalan-jalan saya di Kabupaten Ngawi, khususnya di salah satu tempat wisata yaitu di Benteng Pendem atau Benteng Van de Bos seperti itu. Dan tadi juga kebetulan sekali saya ditemani oleh Bapak Kepala Daerah Ngawi yaitu Bapak Budi Sulistiono, dan tadi sudah kita lihat bersama-sama kan ada banyak sekali angle-angle yang menarik atau artistik seperti itu yang bisa kita upload di sosial media atau di Instagram. Dan oke pemirsa, sampai ketemu lagi di tempat wisata berikutnya.